silakan. Baik, silakan duduk Irfan, Tasya, Kira, dan juga teman-teman panelis. Kira, terima kasih sudah bergabung di Medium malam ini. Tasya, sepertinya tadi melihat Kira seperti ada apa? Mau mungkin menerawang terlebih dahulu atau bagaimana? Boleh. Daripada dari jauh. Silakan boleh berdiri terlebih dahulu, Kira. Oke. Oke. Sensitif sih enggak. Ini lebih ke orangnya sih. Kira tuh keras. Oke. Sangat keras kepala dan kadang-kadang kalaupun mengalami hal-hal yang janggal, lebih banyak ke logika gitu, dikaitkannya tetap ke logika dulu. Kalaupun tidak masuk logika, dia lebih kayak ya udahlah, nggak mau dipikirin terlalu dalam. Terus udah sih paling itu, keras, temboknya tinggi banget Baik. untuk dilihat. Kira adalah satu orang, nah silakan duduk kembali. Jadi Tasya, Kira adalah seseorang dengan gaya berpikir keras kepala, karakter yang keras kepala. Tapi di satu sisi pun ketika berhadapan dengan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara logika, dia akan lebih berprinsip cuek bebek. Ya. Oke. Tapi ketika berhadapan dengan suatu hal yang mungkin saja berkaitan dengan dunia mistis, maka dia akan mencari penjelasan logika terlebih dahulu. Saya akan persilakan Anda untuk menceritakan pengalaman Anda, silakan. Iya, jadi waktu beberapa tahun lalu, sekitar tahun 2018. Baik. Aku nih memang orangnya suka banget solo traveling. Jadi kemana-mana tuh pasti sendiri. Mau ke luar negeri, ke keliling Indonesia tuh pasti sendiri gitu. Nah, suatu ketika aku waktu itu pergi ke itu bisa dibilang kotanya, negaranya pun sepi ya. Memang penduduknya sedikit gitu, tapi banyak juga kayak hotel-hotel yang besar. Hotel-hotel yang besar yang mungkin nggak banyak dikunjungi orang, seperti itu. Jadi waktu itu saya tinggal di salah satu hotel. Hotelnya bagus, berbintang juga. Baru aja sampai di situ, di salah satu kamar yang saya booking. Lalu video call lah sama mama. Pada saat sedang video call, mama aku dengan santainya bilang kayak, lagi ada temen. Lagi ada temen di situ. Hah? Temen? Enggak, orang aku sendirian. Temen dari mana? Itu tinggi, belakang pakai kayak baju apa, kemeja atau apa gitu, biru, tinggi, kepalanya nggak kelihatan. Jadi saking tingginya. Jadi seperti terpotong, kalau dalam video mungkin dipikirnya terpotong oleh kamera. Saking tingginya. Saking tingginya, tingginya. Aku langsung lari dong pada saat itu karena memang kayak aku sendirian banget kan gitu. Satu itu pernah terjadi. Masih di hotel yang sama juga. Masih di hotel yang sama itu aku pernah pada saat lagi tidur. Tiba-tiba aku tuh orangnya sebenarnya sensitif dan mudah dapat kayak insting dan sesuatu tuh lewat mimpi sebenarnya. Lewat mimpi tuh kayak biasanya apa yang aku mimpiin besokannya tuh hampir sama terjadi seperti apa yang aku mimpiin. Seperti itu. Nah pada saat aku sedang tidur, tiba-tiba kayak kebangun, antara kebangun dan tidak. Jadi kayak orang ketindihan gitu ya? Ada perepan. Ada perepan gitu. Jadi kayak kebangun dan enggak. Itu ada kayak cleaning service mau make up room gitu. Kayak masuk ke kamar, terus cuman mandangin aku aja kayak gini. Terus dia pergi lagi. Dalam hati aku, bener sih, aku agak mikir logikanya kayak ngapain cleaning service masuk cuma ngeliatin doang, terus kayak udah pergi dan nggak ketok pintu dulu. Make up room kan biasanya ketok pintu dulu kan. Ini enggak, dia kayak masuk cuma ngeliatin terus pergi lagi. Itu aku beneran langsung bisa kebangun dan langsung aku kejar, tapi itu asli aku kebangun ya. Jadi aku bukan yang dalam mimpi, aku bener-bener kebangun terus aku langsung kejar, terus kayak mau marah gitu kayak Mbak tolong dong gitu, kayak ketok pintu dulu pas aku mau. Etikanya sebagai pekerja hotel mestinya. Pas aku mau marah gitu terus aku ingat kayak bentar, aku kan tadi tidur ya. Aku tidur, kenapa aku langsung kayak bangun dan ngejar, ini kayak nggak masuk di akal. Terus aku buka pintu dan emang nggak ada siapa-siapa. Memang itu kayak ada dalam mimpi aku, tapi antara mimpi dan nggak mimpi kayak gitu sih. Kayak itu. Jadi
kalau boleh tahu, berapa lama Anda tinggal di hotel tersebut? Memang Total? aku sering bolak-balik situ sih. Ya, maksudnya pada saat kejadian Pada itu? saat itu sih kayaknya 3 harian apa 3 harian. Dan bisa Lumayan dikatakan hampir setiap hari sebenarnya ada yang terjadi lama. Ada tanpa aja. disadari ya? Iya, iya. Oke, baik. Ervan sepertinya sudah selesai menggambarkan dari foto Kera yang berada di hotel. Baik, bisa diperlihatkan kepada kamera. Dari foto yang dibagikan ke saya, di situ saya melihat kayak ada nenek-nenek, tapi badannya tuh tidak begitu tinggi, Oke, lebih pendek dari kita, oke, dan badannya cukup gemuk. baik. Itu yang saya lihat untuk menunggu di kamar tersebut. Tempat foto, area fotonya dari Kera itu sendiri ya? Iya. Oke, Tasya, ada yang mau tambahkan? Nenek-nenek itu kan ada di sebelah kanan foto tadi ya. Ya. Di sebelah kirinya itu ada laki-laki yang Kera Yang tinggi ceritain itu. tadi, iya. Oke, Memang bentuknya nggak serem sih sebenarnya. Bentuknya kayak manusia tapi pucat aja, pakai baju. Saya pakai kayak kemeja Iya, gitu. pakai kemeja. Biasa aja gitu. Mungkin kalau menurut aku itu hanya lewat atau memang dia pernah ada kejadian di kamar itu. baik. Tapi bagaimanapun juga memang ini adalah pengalaman yang dirasakan oleh Kera dan mungkin sambil Anda tadi sempat mengatakan berapa kali kembali lagi ke hotel tersebut. Iya. Iya kan? Artinya dalam waktu perjalanan yang berbeda. Iya. Pengalaman-pengalaman ada lainkah yang dialami saat berada di situ? Aku tuh gampang itu, di sensitifnya tuh aku lewat mimpi. Jadi aku Oke. biasanya sering banget kayak rep-rep gitu, sering banget. Oke, jadi ketika Anda menginap di hotel itu pun kerap kali Anda rasakan. Iya. Ketika Anda berada di rumah di kampung halaman di Indonesia, Balik lagi pernah pada saat aku syuting ya. ya, Itu aku syuting di perkampungan gitu, Oke. di daerah Jawa. Dan kita base campnya itu di rumah penduduk. oke, Rumah penduduk yang mana dikelilingi kayak perkebunan pisang gitu. Aku waktu itu kayak ikut istirahat di salah satu kamar. Aku masuk ke salah satu kamar terus aku tidur. Tidurnya tidur siang padahal. oke. Tapi ada kayak jendela gitu kebuka dan aku melihat emang ada pohon pisang ya. Emang karena perkebunan pisang Iya. kan. Aku tidur tuh kayak aku kayak ketindihan sesosok rambut panjang, pakai baju putih, bener-bener nyekek aku. Bener-bener nyekek aku. Dan itu ada mama aku kayak lagi di ruang tengahnya deket situ. Iya. Aku berusaha untuk teriak dan manggil gitu. Maaf, susah banget untuk kayak bangun gitu karena. Tapi aku langsung feeling aku, oh dari pohon pisang gitu. Aku langsung kayak gitu. Oke. Langsung berpikiran kayak gitu. Mungkin benar kayaknya. Tasya, Aku dilihat dari gambar. saat ini lagi diilustrasikan juga oleh Ervan gitu ya. Tasya, tapi sebenarnya gini, kalau tadi di awal ketika kamu menerangkan kan sebenarnya Kera ini bisa dikatakan seorang yang tidak memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap keberadaan makhluk astral. Tapi bagaimanapun juga, kalau dari ceritanya, Kera ini berapa kali mengalami mimpi ataupun juga interaksi, komunikasi dengan makhluk-makhluk ketika dia berada di tengah-tengah antara bangun dan tidur. Frekuensinya berada di situ dan seperti kita ketahui memang itu adalah frekuensi paling mudah. Ya. Tapi tidak semua orang juga semudah itu. Tapi kayaknya seperti Kera sering ya? Iya, jadi maksud aku nggak sensitif itu bukan yang Berarti bisa nggak denger Iya. atau lihat, tapi di saat-saat tertentu tuh kalau lagi lemah ya, ibaratnya kalau lagi di antara tidur atau capek, sakit, itu mudah tuh untuk sosok-sosok ini mau ngasih pesan, mau ngasih cerita, itu sering banget terjadi di Kera. Iya Oke. betul.